pilihan ada di tangan kita sendiri. Dan semua yang kita pilih akan ada akibatnya. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita boleh menemukan makna yang paling dalam dari bacaan ini. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah hakim bagi semua orang. Dia berkuasa untuk menghakimi dan mengampuni umat beriman. Maka janganlah berpikir untuk menghakimi sesamamu. Ketika kita sibuk menghakimi, maka kita tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Dan selanjutnya di dalam Injil Lukas yang kita renungkan hari ini, kembali kita diingatkan bagaimana pengalaman para murid Yesus tidak berpuasa sebab mereka sementara bersama dengan Yesus. Maka di sini kita mau katakan dan diajarkan bahwa berpuasa itu bukan sekadar ritual tanpa tujuan, tetapi berpuasa adalah saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang-orang Farisi berpuasa, tetapi hati mereka tawar. Mereka berpuasa tetapi tidak menerima kebenaran. Mereka hanya menonjolkan aturan daripada kebenaran di dalam Yesus Kristus sendiri. Berpuasa yang sesungguhnya menurut Yesus adalah ketika orang memiliki kasih yang besar kepada sesama. Berpuasa sejatinya adalah bukan soal aturan, tetapi lebih kepada buah dari aturan berpuasa itu, yakni saya makin dekat dengan Tuhan di dalam sesama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kecenderungan buruk manusia adalah mudah sekali menghakimi orang lain. Orang mudah untuk mengumbar kesalahan sekecil apapun dan dengan gampangnya menyebarkannya sehingga menjatuhkan nama baik orang lain. Yesus mengutus kita untuk menghadirkan kasih yang merangkul semua orang, kasih persaudaraan yang lintas batas, kasih persaudaraan yang tidak dikungkung oleh apapun, oleh perbedaan apapun itu. Kasih persaudaraan yang menjadikan semua orang itu sebagai saudara dan saudari. Memang harus kita akui bahwa lebih mudah kita menghakimi daripada mengasihi. Tapi kita perlu berubah. Karena firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, dan semua itu jelas, anggur baru harus disimpan
dalam kantong yang baru pula. Mana yang kita pilih? Menghakimi atau mengasihi? Semua ada di tangan kita. Semua ada di dalam keputusan kita. Hari-hari ini kita sementara hidup di tengah dunia yang carut marut dengan situasi ketika orang saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling menghina. Bukan lagi di belakang, tetapi secara terang-terangan. Kita hampir kehilangan identitas diri kita sebagai manusia yang bermoral, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan itu setara. Hari-hari ini kita sementara masuk dalam satu pusaran dunia yang kelihatannya mahal sekali ketika orang belajar untuk bisa menerima kenyataan dalam hidup, untuk bisa mengasihi. Orang sudah tidak lagi membedakan antara mengeritik dan menghina. Orang sudah dibutakan matanya untuk melihat orang yang berada di luar sebagai lawan yang memang harus dia tumpas, bahkan mungkin dia lawan. Saudara-saudari, hati-hati. Kita sementara berada di tengah dunia seperti ini, dan semoga kita sebagai orang Katolik yang katanya mengimani Kristus itu siap menerima anggur baru yang siap disimpan juga di dalam kantong hati yang baru. Bapak Ibu, bersihkan hati kita supaya hati kita bersih, hati kita pulih. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang, apalagi memfitnah dan menghina orang lain. Dan hati-hati, yang Anda hina, yang Anda fitnah, kalau itu adalah orang baik, yang terjadi adalah orang yang Anda fitnah, orang yang Anda jatuhkan, dia akan makin bersih. Karena Anda sementara melawan orang baik. Dan fitnahan, tuduhan, umpatan, cacian, dan lain sebagainya itu akan kembali kepada diri kita. Akan kembali kepada Anda yang memfitnah itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini hukum alam. Maka yang terjadi adalah orang yang difitnah makin dibersihkan, dia makin bersih, makin pulih, bahkan makin naik derajatnya. Sementara pemfitnah tetap tinggal di dalam luka dan sakit hatinya sendiri. Silakan memilih Bapak Ibu. Anda mau tinggal tetap menjadi hakim yang seolah-olah paling benar dalam hidup ini dan tidak ada kesalahan sedikit pun, atau Anda ingin mengasihi? Saya kira pilihan ada di tangan kita sendiri. Dan semua yang kita pilih akan ada akibatnya. Semoga kita tidak salah pilih dan tidak larut di dalam situasi sekarang ini yang kadang-kadang membuat kita tidak menjadi manusia yang normal, yang waras, yang berpikir menggunakan pikiran kita yang jernih dan hati kita yang bening. Semoga sabda Tuhan hari ini menuntun kita
untuk menemukan makna yang terdalam di dalam seluruh hidup kita. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.